Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran geografi kelas 10 dengan pokok bahasan pengetahuan dasar geografi. Untuk pertemuan ini, materi kita adalah prinsip-prinsip geografi dan pendekatan geografi. Kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan pembelajaran, siswa nanti dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip geografi dalam kajian geosfer, dan yang kedua, merinci pendekatan geografi dalam kajian geosfer. Yang pertama, prinsip geografi. Prinsip geografi ada 4. Yang pertama adalah prinsip persebaran, yang kedua prinsip deskripsi, yang ketiga prinsip korologi, dan yang keempat adalah prinsip interrelasi. Marilah kita lihat. Pengertian dasar dari prinsip geografi adalah dasar yang dipakai untuk mempelajari berbagai kenampakan di dalam ruang. Jadi kalau kita melihat suatu kenampakan itu menggunakan buah dasar untuk mempelajarinya. Dasar inilah nanti yang dikenal dengan nama prinsip geografi. Seperti tadi sudah disebutkan bahwa ada 4 macam prinsip geografi. Yang pertama adalah prinsip deskripsi. Prinsip ini menyajikan fenomena geosfer dalam bentuk peta, tabel, grafik, atau diagram. Jadi di sini bersifatnya adalah menggambarkan fenomena geosfer itu dalam suatu bentuk tertentu. Misalnya dipetakan bagaimana sebuah fenomena itu terjadi dalam suatu wilayah tertentu. Kemudian bisa juga dalam bentuk tabel, misalnya fenomena-fenomena kependudukan. Bisa juga dengan bentuk grafik dan diagram. Jadi semua itu menggambarkan fenomena geosfer. Fenomena kedua adalah prinsip distribusi, yaitu sebuah prinsip yang mempelajari bagaimana fenomena itu tersebar di permukaan bumi dengan sangat bervariasi. Tidak semua tempat di permukaan bumi itu punya persebaran fenomena yang sama. Misalnya persebaran hewan. Kanguru hanya terdapat di Australia, tidak akan terdapat di daerah lainnya, di benua lain. Tetapi hewan yang lain bisa tersebar sangat luas, atau tidak hanya di satu tempat, tapi bisa di beberapa tempat yang lain. Misalnya gajah. Gajah itu ada gajah Asia, ada gajah Afrika. Prinsip yang ketiga adalah prinsip interrelasi, atau prinsip yang mempelajari hubungan timbal balik sebab akibat antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Jadi satu fenomena itu bisa mempengaruhi terjadinya fenomena yang lain. Prinsip yang terakhir adalah gabungan dari ketiga prinsip geografi yang lain tadi yang sudah disebutkan, yang dinamakan dengan prinsip korologi. Pada dasarnya, prinsip ini adalah sebuah analisis yang memadukan antara prinsip deskripsi, prinsip persebaran, dan prinsip interrelasi. Jadi untuk melakukan analisis itu ketiga prinsip yang lain dipadukan, sehingga analisisnya nanti bisa lebih lengkap. Contoh di sini prinsip distribusi. Dicontohkan ada persebaran cadangan minyak bumi di Indonesia. Di sini digambarkan dengan menggunakan peta sesuai dengan pengertian yang tadi. Minyak bumi akan tergambar persebarannya mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Papua dan Maluku. Ini adalah prinsip distribusi atau prinsip persebaran, di mana minyak bumi menyebar di hampir seluruh wilayah Indonesia itu ada. Contoh prinsip kedua adalah prinsip interrelasi, yaitu prinsip mempelajari sebab akibat antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Di sini dicontohkan adalah fenomena tanah longsor. Apa penyebab tanah longsor ini? Ini ada hubungan sebab akibat. Tanah longsor bisa disebabkan oleh adanya hujan yang terus-menerus pada sebuah lereng ataupun akibat misalnya gempa. Itu juga bisa menyebabkan longsor. Jadi dengan prinsip interrelasi ini maka hubungan sebab akibat sebuah fenomena itu bisa dipelajari. Contoh prinsip berikutnya adalah prinsip deskripsi. Di sini digambarkan sebuah peta persebaran kebudayaan suku Asmat. Digambarkan dalam sebuah peta. Bedanya dengan prinsip distribusi tadi apa? Kalau prinsip distribusi tadi digambarkannya menggunakan titik-titik persebaran.
Tetapi dalam prinsip deskripsi ini digambarkan dengan membuat sebuah wilayah dalam peta, sehingga persebaran budaya itu sampai seluas apa itu bisa diketahui. Misalnya yang berwarna pink, ada kebudayaan suku Asmat dan Kamoro berupa bahasa. Akan terlihat bahwa persebarannya dimulai dari daerah leher kepala burung Pulau Papua sampai ke bagian timur hampir di perbatasan dengan Papua Nugini. Contoh lain adalah yang berwarna kuning, yaitu bahasa Austronesian. Di situ digambarkan persebarannya mulai dari ujung kepala burung Papua, kemudian di bagian leher, dan di beberapa wilayah dan pulau di Papua Nugini. Itu termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Jadi di sini prinsip deskripsi memberikan gambaran bagaimana kebudayaan itu tersebar, tidak hanya memakai titik-titik lokasi saja, tetapi sudah menunjukkan wilayah untuk menggambarkannya. Yang terakhir adalah prinsip korologi, di mana sebuah analisis menggunakan ketiga prinsip yang lain. Contohnya di sini adalah suhu udara di daerah pegunungan lebih dingin daripada daerah dataran rendah karena perbedaan penyinaran matahari. Dengan menggunakan prinsip-prinsip yang lain, seperti prinsip distribusi, akan diketahui sebaran daerah-daerah pegunungan, sehingga sebaran daerah-daerah bersuhu dingin juga bisa diketahui. Kemudian, dengan prinsip deskripsi, maka akan digambarkan luasnya seberapa untuk daerah-daerah yang suhunya lebih dingin atau luasan daerah pegunungan yang bersuhu lebih dingin. Dengan menggunakan prinsip interrelasi, maka akan diketahui bagaimana perbedaan penyinaran matahari berpengaruh terhadap suhu. Arah hadap lereng juga akan berpengaruh terhadap suhu, di mana suhu akan lebih hangat pada lereng yang menghadap ke arah matahari. Demikian contoh dari prinsip-prinsip geografi. Untuk lebih lanjut, silakan nanti membaca materi lainnya yang disertakan dalam pembelajaran jarak jauh ini berupa file PDF. Pembahasan berikutnya adalah tentang pendekatan geografi. Pendekatan geografi merupakan sebuah sudut pandang untuk mengkaji fenomena geografi dari topik tertentu yang sedang menjadi perhatian. Hal ini karena ruang lingkup geografi ini sangat luas, sehingga tidak hanya materi pokok saja yang dipelajari, tetapi juga mencakup masalah yang dikaji. Sehingga diperlukan sebuah pendekatan untuk memahami permasalahan dan gejala serta fenomena geosfer yang terjadi di permukaan bumi. Pendekatan geografi itu sendiri ada 3, seperti yang dikemukakan oleh Profesor Bintarto dan Pak Surastopo dalam bukunya tahun 79. Yang pertama adalah pendekatan keruangan atau spatial approach. Yang kedua, pendekatan kewilayahan atau regional approach. Dan yang ketiga adalah pendekatan ekologi atau ecological approach. Pendekatan keruangan ini merupakan sebuah pendekatan yang sangat khas dalam ilmu geografi. Pendekatan ini adalah suatu metode analisis untuk mempelajari eksistensi ruang sebagai wadah mengakomodasi kegiatan manusia dalam menjelaskan fenomena geosfer. Dalam hal ini, tentunya tetap dengan memperhatikan prinsip-prinsip distribusi, interrelasi, dan deskripsi, seperti yang telah dijelaskan dalam prinsip geografi di depan. Dalam analisis tentunya menggunakan pertanyaan 5W1H, di mana 5W itu adalah what atau apa, where di mana, why mengapa, who siapa, when kapan, dan how bagaimana terjadinya. Jadi 5W dan 1H itu terkait dengan apa fenomena yang terjadi, di mana terjadinya, mengapa bisa terjadi, siapa pelakunya atau penyebabnya, dan kapan kejadiannya, serta yang terakhir, bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi, atau bagaimana cara mengantisipasi agar fenomena tersebut tidak merugikan.
Yang harus diperhatikan dalam analisis keruangan adalah penyebaran sifat-sifat penting geografi yang meliputi pola penyebaran ruang yang ada dan penyediaan ruang yang akan digunakan. Pola penyebaran ruang yang ada ini misalnya penggunaan tanah untuk taman, hutan, padang rumput, ataupun lahan kosong. Kemudian penggunaan terkait penyediaan ruang yang akan digunakan menyangkut tata guna lahan, misalnya perencanaan tata ruang kota, tata ruang desa dalam proyek transmigrasi. Itu contohnya. Berikutnya, yang harus diperhatikan yang kedua adalah analisis lokasi, di mana analisis lokasi ini mendasarkan pada unsur jarak, unsur interaksi, dan unsur gerakan. Unsur jarak ini nanti berpengaruh pada pengembangan wilayah satu tempat dengan tempat yang lain. Unsur interaksi ini berarti ada hubungan timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Contohnya seperti itu. Yang ketiga, unsur gerakan. Unsur gerakan ini dipengaruhi oleh lancar atau tidaknya perhubungan atau transportasi antara dua wilayah. Contoh pendekatan keruangan, misalnya seperti tampak pada gambar adalah kebakaran hutan. Dalam analisis keruangan, bisa digunakan pertanyaan yang meliputi 5W1H tadi. Seperti di situ dicontohkan, di mana kebakaran hutan terjadi, wilayah mana yang terkena dampak, seberapa luasnya, di mana awal mula terjadinya, bagaimana cara mengantisipasinya, kapan terjadinya, dan seterusnya. Itu analisis keruangan. Yang kedua, pendekatan ke lingkungan atau ekologi, yaitu sebuah metodologi untuk mendekati, menelaah, dan menganalisis gejala geografi dengan menerapkan konsep dan prinsip ekologi. Dalam pendekatan analisis ekologi ini diarahkan pada hubungan antara manusia sebagai makhluk hidup dengan lingkungan alamnya. Kerangka analisis dalam pendekatan ke lingkungan tidak hanya hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan alam saja, tetapi juga dikaitkan dengan fenomena alam dan relik fisik tindakan manusia, serta perilaku manusianya yang meliputi perkembangan ide-ide dan nilai-nilai geografi serta kesadaran akan lingkungannya. Jadi di sini dalam pendekatan ke lingkungan, kaitan antara manusia dengan lingkungan itu sangat erat karena manusia suka atau tidak suka pasti mengubah kondisi lingkungan. Contohnya, dalam pendekatan ke lingkungan masih tentang kebakaran hutan, jika menggunakan pendekatan ke lingkungan atau ekologi, maka timbul pertanyaan, bagaimana pengaruh kebakaran hutan terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya? Bagaimana akibat-akibatnya? Akibat bagi manusia, akibat bagi tumbuhan maupun hewan. Jadi di sini titik beratnya adalah pengaruh sebuah fenomena terhadap lingkungan. Pendekatan terakhir adalah pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ini merupakan kombinasi antara pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Di situ, pendekatan kompleks wilayah dapat dipelajari dengan konsep area differentiation atau perbedaan area, di mana satu wilayah itu berbeda dengan wilayah yang lain. Dalam pendekatan kompleks wilayah, ini melibatkan beberapa aktivitas yang perlu dilakukan, yaitu ada analisis kompleks wilayah, kemudian perwilayahan atau regionalisasi, dan klasifikasi. Dengan pendekatan ini, maka kita dapat membuat ramalan sebuah wilayah atau perencanaan sebuah wilayah. Dalam pendekatan kompleks wilayah, jika dicontohkan dengan contoh di awal, yaitu kebakaran hutan, maka dapat dianalisis bahwa kebakaran hutan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, tidak hanya faktor alam saja tetapi juga oleh faktor manusia, di mana nanti kebakaran hutan itu akan berefek kepada lingkungan itu sendiri dan juga kepada manusianya. Sehingga dalam pendekatan kompleks wilayah ini adalah pendekatan yang paling lengkap untuk membahas sebuah fenomena geografi. Saya kira itu dulu untuk pertemuan kita tentang prinsip geografi dan pendekatan geografi.
Semoga kalian bisa memahaminya. Sampai bertemu